Kita sudah masuk ke puncak acara dan sebelum kita melihat penghargaan Lifetime Achievement Award, kita saksikan video yang berikut ini. Menjadi jurnalis adalah jalan hidup yang dipilih Lawrence Tato. Puluhan tahun berkecimpung di dunia jurnalistik, kakak Lawrence, begitu rekan kerja menyapa, konsisten menjunjung etika dan profesionalisme. Ia bukan hanya pencatat peristiwa, tetapi juga saksi perjalanan sejarah bangsa melalui karya jurnalistiknya. Tokoh pers kelahiran Wekaseko Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur ini bekerja di berbagai media cetak usai menamatkan pendidikan di FISIP Universitas Indonesia. Tahun 1986 dipercaya oleh Surya Paloh membangun koran bernama Prioritas. Dalam waktu singkat, koran baru ini merebut perhatian pembaca karena gaya editorial atau tajuk rencana yang tak lazim pada eranya. Dan sang penulis editorial itu adalah Lawrence. Gaya editorial Prioritas berlanjut di media Indonesia. Mantan wakil pemimpin redaksi media Indonesia dan anggota Dewan Redaksi Media Group ini dikenal cerdas, suka membaca, dan tak henti belajar. Itulah rahasia di balik kemampuannya menulis editorial yang disukai pembaca. Sosok mentor bagi jurnalis muda ini telah tiada. Kakak Lawrence meninggal pada tahun 2017 di usia 62 tahun. Namun, legasinya tetap hidup hingga kini. Dan untuk memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award, saya kembali mengundang untuk naik ke atas panggung Bapak Muhammad Mirdal Akib, Bapak Saur Huta Barat, Bapak Elman Saragi, dan Bapak Andi F. Noya. Kami juga turut mengundang Bapak Don Bosco Selamun untuk naik ke atas panggung. Baik. Iya. Sebelum kita memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award, mungkin saya ingin tanya dulu pendapat dari Bang Andi. Bang Andi sebagai pemimpin redaksi pertama Metro TV, apa kesan terhadap almarhum Lawrence Tato? Kenangan yang lebih banyak tentu di media Indonesia. Karena kakak Lawrence di Metro hanya mampir sejenak, sesekali. Tapi kami ya, kakak Don, kakak Elman, dan kakak Saur, kami berempat. Saya bahkan yang paling junior di antara keempat. Karena persahabatan yang lebih lama itu dari kakak-kakak. Tetapi ada satu kenangan yang saya tangkap waktu itu saya ingat kuat sekali. Karena kearifan kakak Lawrence inilah yang membawa roh dari editorial kita selain tentu kakak-kakak bertiga ini. Tapi ada satu adegan yang saya ingat sekali, yaitu ketika kami bergantian menjadi pemimpin redaksi di Metro TV. Satu hari memang kosong jabatan Pemret, kemudian kami bertiga waktu itu dengan Mas Imam Ansori ya, kami bertiga ditugaskan untuk bergantian menjadi pemimpin redaksi. Kemudian ada satu anak muda, pandai sekali, anak luar biasa, yang menjadi andalan dari Pak Surya. Tapi dia melakukan satu kesalahan, ya saya harus jujur aja, ada kesan dia memeras salah satu dirut BUMN. Kemudian kami rapat bertiga, hari itu memang giliran saya yang memimpin, jadi kami bertiga gantian 3 bulan sekali untuk menjadi Pemret.
Dalam rapat itu karena saya yang in charge, saya bilang anak ini harus dipecat. Tiba-tiba datang Pak Surya. Dia tanya, biasa ada berita apa dan seterusnya. Kemudian saya sampaikan, Pak Surya, anak muda ini, saya bilang, sebut namanya, baru saja kami berhentikan dengan tidak hormat. Pak Surya marah besar, marah sekali. Karena anak ini anak kesayangan dan anak ini memang anaknya cerdas, pandai sekali. Terjadi sedikit perdebatan tapi saya bilang saya tetap akan memberhentikan dia. Pak Surya marah dan keluar dari ruangan. Kami bertiga duduk lagi. Kemudian Mas Imam dan Kakak Loren bilang, tampaknya kita perlu menganulir keputusan itu. Saya bilang, kakak, hari ini saya yang in charge. Saya tetap teguh untuk memberhentikan dia karena ini soal prinsip. Mas Imam diam. Tapi hari itu saya ingat sekali. Saya sendiri paling junior di antara mereka berdua, agak gamang dengan keputusan saya ketika mendapatkan nasihat untuk menganulir. Tapi saya bilang biarkan saya yang bertanggung jawab, kita berhentikan dia. 2-3 hari kemudian Kakak Loren datang. Dia bilang, saya lupa dia panggil saya apa ya dulu. Kita belum panggil kakak-kakak dulu ya. Oh iya, ini yang mulai manggil kakak ini. Jadi kami belum punya panggilan kakak waktu itu. Kalau nggak salah dia panggil nama. Andi, saya menghargai keputusanmu, tetapi mungkin ada hal yang berbeda dalam pemikiran, yaitu kedewasaan melihat situasi dan kondisi. Tapi saya tetap menghargai itu. Kalau terjadi apa-apa sama Andi, saya akan ikut bertanggung jawab. Saya bilang terima kasih, dan dukungan itu penting sekali. Karena beberapa hari kemudian saya bertemu dengan Pak Surya, saya menduga kuat Kakak Loren sudah bicara sama Pak Surya. Sehingga ketika saya datang, Pak Surya tidak marah. Dia hanya bilang, oke, saya hargai keputusanmu, kasih teman kita ini pesangon yang baik, dia dapat mobil waktu itu, kasih dia mobil. Saya bilang, ya terima kasih. Nah belakangan baru saya tahu Kakak Loren berjasa dalam hidup saya melobi Pak Surya untuk bisa menerima keputusan saya sebagai pemimpin redaksi. Jadi itu yang saya ingat sekali. Baik, tentu masing-masing pemimpin redaksi punya pengalaman dan kesan yang sangat mendalam bersama almarhum. Saya ke Bang Don. Bang Don, seperti apa kesan Anda kepada almarhum? Ya, saya dengan Kakak Loren itu memulai pergaulan di harian prioritas. Kami tes bersama tahun 85, diterima bersama di harian prioritas. Kami kira-kira ada 50-an orang. Sayalah yang pertama kali memanggil Lorenz itu sebagai kakak. Jadi kakak Loren, kakak Lorenz, kakak Lorenz. Dan waktu di harian prioritas itu, saya komplain. Karena tiba-tiba editorialnya selesai. Saya pembaca editorial, dia yang buat, dan saya menikmati editorialnya. Kalimatnya enak, betul-betul enak dibaca, dan kontennya juga bernas. Lalu tiba-tiba selesai begitu, Bang Saur. Saya masih merasa saya ingin baca terus-menerus. Saya ingin masih lebih panjang menikmati editorialnya. Tapi kok tiba-tiba berhenti. Satu kali saya tanya, kakak kenapa berhenti di situ? Cukuplah deh, ada cukup. Sambil merokok. Dan kekasan dia itu ketika merokok itu taruh di pinggir kiri bibirnya. Makanya kalau kalian lihat tadi agak miring itu bibirnya. Karena dia taruh gini sambil ketik gitu.
Gitu. Dan sesekali saya langsung pukul itu rokoknya. Dan dia tidak pernah marah. Itulah kakak Lawrence yang saya kenal. Kedua, tahun 2003 ketika saya harus kembali lagi ke sini, kakak Lawrence yang ketemu saya. Makan di restoran Vietnam di depan situ, di Kedoya. Dia bilang, Ade, kau harus balik ke Metro TV. Tahun 2003. Saya bilang, kenapa kakak? Enggak, kau harus bantu. Wah, nanti deh saya pikir dulu, saya lagi enak di Liputan 6. Saya pikir pada waktu itu sudah sampai di situ. Tahun 2004 yang minta saya ketemuin itu adalah Bang Elman untuk balik ke sini. Saya ingat kakak Lawrence pada waktu itu ngomong, dia ngomong betul. Dia bilang, saya yakin ada pada saat-saat sekarang atau nanti kembali ke Metro TV. Itulah yang terjadi. Kakak Lawrence ini seorang yang kalau lihat sebuah persoalan, dia duduk tenang sekali. Ketika dia bikin editorial, dia duduk, rokok, baca, lalu kemudian baru dia buat. Agak lama kita menunggu selesainya, tetapi itu tadi ketika kita membaca, loh kok kenapa cepat selesai gitu? Kenapa cepat habis? Kita masih ingin tambah lagi gitu. Itu luar biasa karena bahasanya bagus, cerdas, kontennya juga bagus. Terakhir ketika ketemu lagi dia waktu dalam keadaan sakit di situ di Siloam, sedih sekali melihat Lawrence sakit. Walaupun pada waktu itu saya bilang, kakak ini kenapa ke politik? Karena menurut saya dia sangat profesional untuk jurnalisme. Tetapi saya bilang, kenapa kakak ke politik? Adek, kita memang harus begitu katanya jalannya. Dan ketika saya lihat video tadi, saya betul-betul senang. Karena penyelenggara memberikan dia lifetime achievement. Itu luar biasa. Terima kasih. Bang Elman juga pastinya tentu punya pengalaman yang paling tidak dilupakan bersama almarhum. Masih ada yang diingat Bang Elman? Ya, kakak Loren ini sebetulnya di antara kami berkawan, dia selalu orang yang sangat bijak. Jadi ketika kami sedang menggumuli satu persoalan, kita sudah puyeng, dia tetap tenang dan selalu ada jalan keluar. Itulah kakak Loren. Dan kakak Loren ini satu di antara banyak teman yang bukan pemarah. Kalau saya kan pemarah. Kakak Andi juga ada sedikit pemarahnya. Kakak Saur lebih sedikit. Paling pemarah sebenarnya saya di antara kami. Tapi Loren itu nggak pernah marah. Tetapi kalau buat editorial, pasti penguasa marah. Dan itu saya rasakan hampir juga saya ditembak. Jadi satu ketika dia membuat editorial tentang intelijen. Di penghujung editorial itu dia bilang, ya kalau intelijen jangan jadi ember, dia bilang itu. Akibatnya saya dipanggil ke Pejaten. Saya belum sampai duduk, dia sudah ancam saya mau saya tembak kau sekarang. Itu gara-gara kakak Loren. Nah, waktu itu saya untung juga pandai menipu, nggak apa-apa tembak. Tapi sebetulnya di luar sana sudah ada wartawan asing sama Kompas sama Antara. Tadi saya bawa juga, sedang nunggu. Kalau saya telat pulang, berarti ada sesuatu. Ya sudah kau pulang aja. Udah. Jadi jujur aja, Loren itu tulisannya menarik, kata Don tadi kan menarik. Tapi betul-betul penguasa ini pasti tidak suka membaca tulisannya. Itulah kesan saya kakak Loren. Itu kesan yang tidak bisa dilupakan ya Bang Elman. Oh, ya. Ya. Kepada Bang Saur pastinya punya banyak pengalaman dengan almarhum Bang Saur. Sohibnya, sohibnya ini. Baik, Bang Saur silakan.
Ya, ada banyak orang bisa menulis, tapi belum tentu bisa memindahkan ilmunya kepada yang muda. Saya kira salah satu keberuntungan di Media Group ini adalah karena kami bersama Kakak Lawrence akhirnya berhasil menyelenggarakan pelatihan editorial yang berkelanjutan. Bagian dari Kakak Lawrence itu adalah dua hal. Pertama adalah kekayaan argumentasi, dan yang kedua adalah kekayaan diksi. Itu kelebihan dia yang menurut saya suatu hari perlu dibedah ulang tulisan-tulisan beliau itu. Sebagai sebuah pembelajaran melalui studi kasus. Dan tidak ada kekayaan diksi tanpa kekayaan membaca. Tapi yang ketiga saya kira yang susah ditularkan, dia itu jenaka. Sebenarnya ember di ending editorial itu sebenarnya mengandung kejenakaan. Dan itu yang sebetulnya sulit juga diwariskan. Ya, sekian, terima kasih. Pak Mirdal, apa yang Anda lihat dari sosok seorang almarhum Lawrence Stato? Saya paling junior, kalau Bang Andi junior saya lebih junior lagi. Saya ingat tidak lama sama-sama, tapi kalau kasus yang tadi Bang Andi ceritain saya ikut terlibat di dalamnya. Kita sama-sama Bang Andi waktu itu memang menegakkan disiplin yang, karena pondasi awal Metro TV, jadi nilai-nilai itu harus ditegakkan dari awal. Nah, saya cuma mau cerita begini, ini saya terima kasih kepada panitia. Jadi terakhir Pemret, ada Mas Budianto, Aris, terus ada Rina, Ami, terus dan lain-lainnya, ada Reza juga datang membawa nama Lawrence Stato sebagai yang menerima lifetime achievement. Saya agak kaget tapi bersyukur karena ternyata generasi hari ini, generasi yang mungkin tidak pernah mendengar Lawrence Stato langsung, tapi bisa kemudian menangkap bahwa peran kemudian pengaruh nilai-nilai yang ditanamkan bisa sampai generasi sekarang ini, bahkan diusulkan untuk menerima lifetime achievement. Kalau seperti ini rasa-rasanya ke depan, insya Allah masa depan kita dan kita sebagai keluarga besar Media Group akan terus bisa menjadi solid dan makin besar. Yang kedua, ada 4 orang di sini, ini menjadi bukti bahwa ini semua usia di Media Group. Bang Don tadi cerita dari tahun 80 berapa Bang? 80 berapa tadi? 85. 85 itu saya masih SD bahkan. Jadi bayangkan mereka bersama-sama dari tahun 85. Dan hari ini mereka sama-sama ada di atas panggung sini dan memberikan penghargaan kepada Lawrence Stato. Ini nilai-nilai yang ada di kita semua, di Kedoya dan di Media Group, dan kemudian harus menjadi pelajaran yang kita ambil buat jurnalis-jurnalis junior, bahwa kebersamaan, persahabatan akan terus kita bawa sampai kapanpun, walaupun kita berbeda-beda tempatnya, tapi nilai yang ada di Kedoya akan kita terus kenang sebagai nilai kebersamaan. Oke. Dan langsung saja saya undang untuk naik ke atas panggung putri dari almarhum Lawrence Stato, Ibu Stefani, untuk menerima penghargaan Lifetime Achievement Award. Kami persilakan kepada Bapak Mirdal untuk bisa menyerahkan langsung sebuah cindera mata yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, Ibu Stefani, terima kasih banyak Ibu
sudah mau hadir di tengah-tengah kita di sini. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada Ibu Stefani untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih banyak kepada media Indonesia dan Metro TV atas apresiasi yang diberikan kepada almarhum papa saya. Kami merasa sangat terhormat. Ini akan menjadi kenangan berharga bagi kami bahwa almarhum dikenal sebagai pekerja yang keras dan pribadi yang baik. Semoga media Indonesia dan Metro TV semakin sukses. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Ibu Stefani, terima kasih Bang Don, Bang Andi, Bang Elman, Bang Saur, dan juga terima kasih kepada Pak Mirdal. Dan saatnya kita berfoto bersama. Silahkan Ibu Stefani boleh di tengah. Ya. Bang Andi boleh maju sedikit. Bang Don juga boleh maju sedikit. Ya. Ini tentunya momen yang tidak terlupakan dan momen yang sangat kami banggakan bahwa di tahun ini kita dapat memberikan Lifetime Achievement Award kepada almarhum Lawrence Tato yang tentunya jasanya juga sangat besar bagi dunia jurnalistik Indonesia. Kami persilakan kepada Ibu Stefani, Bang Don, Bang Andi, Bang Elman, Bang Saur, dan juga Pak Mirdal untuk kembali ke tempat duduk. Baik hadirin, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Studio Grand Metro TV. Dan boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Jurnalis Day 2026. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para pimpinan, para tamu undangan, dan juga para panitia yang bertugas hingga akhirnya Jurnalis Day 2026 masih bisa berlangsung dan juga masih bisa digelar. Terima kasih hadirin yang hingga jam 4 ini masih bertahan di Studio Grand Metro TV. Terima kasih sudah menikmati acara Jurnalis Day 2026 yang juga saat ini live streaming di YouTube Metro TV. Terima kasih juga kepada rekan-rekan alumni yang sudah hadir di Studio Grand Metro TV. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, terima kasih kepada mantan Pemret yang sudah hadir, terima kasih kepada tamu undangan, dan tentunya Jurnalis Day 2026 tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari semua pihak. Sekali lagi saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Sebagai penutup, inilah Wijaya 80.